Rabu 15 Oktober 2025 kemarin jadi momen penting buat transparansi layanan publik. Pemerintah resmi meluncurkan layanan pengaduan lapor Pak Purbaya via WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Tujuannya, biar masyarakat bisa langsung lapor kalau nemu kejanggalan soal pajak dan bea cukai. Dan hasilnya gokil banget, Besti. Cuma butuh 2 hari, udah 15.933 aduan masuk. Netizen gak main-main, langsung gercep kirim laporan. Mulai dari pelayanan yang bikin emosi sampai dugaan pelanggaran yang selama ini cuma bisa dipendam, semua dibuka lebar. Bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini 08 22 404 06 600. Itu udah mulai aktif hari ini, Pak. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita komunin dulu, nanti tiap berapa hari kita short, nanti kita bisa tindak lanjuti. Launching hari ini, udah mulai hari ini, Pak. Sudah aktif hari ini karena dia. Tapi paling enggak WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk ke sana, kirim aja semuanya ke sana. Pasti dibalas ya, Pak? Dan keluhannya diterima? Bukan pasti dibalas. Tindak lanjut. Tadi saja sistem yang langsung jawab ya. Tapi belum tindak lanjutian. Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih? Atau cuma nyapain saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kita akan validasi dulu, begitu divalidasi oke, kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai nggak ada lagi yang ngeluh. Follow up untuk menindak petugasnya, Pak. Kayak menindak petugasnya. Bukan follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang ngelaporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan. Ini sebenarnya sudah lama saya dengar. Saya pikir tadi mulai penting ketika saya mulai ngomong-ngomong seperti itu. Ya seperti sebenarnya selama ini dianggapnya kalau menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting dan semua kirim masukan saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman baik yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati gitu. Dari ribuan aduan yang masuk ke lapor Pak Purbaya, salah satu laporan yang langsung bikin heboh adalah soal oknum pegawai bea cukai yang doyan nongkrong di kedai kopi, pakai seragam di jam kerja sambil ngobrol hal-hal yang bikin publik garuk-garuk kepala. Lokasinya disamarkan, tapi isi laporannya cukup bikin gerah. Pelapor mengaku risih karena obrolan para oknum itu terdengar ambigu, mulai dari soal penjualan aset sampai barang-barang yang nggak jelas konteksnya. Nongkrong sih boleh, tapi kalau udah pakai seragam dan jam kerja, netizen auto nyinyir. Hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Ada sedikit, kan kemarin kita bisa 2 hari yang lalu, kita buka laporan ke Pak Purbaya, lapor Pak Purbaya ya, WA Group. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari, dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil gimana, jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Gimana anak bolu begitu? Ini akan ditindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Nah, terkait hal itu, Purbaya pun langsung pasang sikap tegas. Kalau terbukti melanggar, para PNS itu bakal kena sanksi berat, bahkan bisa dipecat. Nggak cuma itu,
Purbaya juga minta Sekjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, untuk kasih warning keras ke seluruh jajaran, jangan main-main, jangan bikin malu instansi. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah bisa begitu? Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita akan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang sama mereka, kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lu. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya, ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, kan di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Emang deh, kalau udah ngomongin Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, siap-siap aja dapat gebrakan yang nggak biasa. Setelah viral dengan layanan lapor Pak Purbaya, kini giliran komentarnya yang bikin publik heboh. Baru-baru ini Purbaya diminta untuk stop kasih komentar soal kebijakan kementerian lain, tapi bukannya meredam, beliau malah bilang bodo amat. Purbaya juga menegaskan kalaupun ada urusan dengan kementerian lain, itu cuma soal penyerapan anggaran. Titik. Nggak ada urusan sama kebijakan internal mereka. Purbaya tanggapannya kan soal Komisi 11 yang minta Pak Kendara tinggal mengomentari kementerian lain. Itu kan juga salah satu tugas Pak Purbaya juga kan ya waktu ini. Saya komentari kementerian lain bodo amat. Tapi gini, saya berkepentingan dalam saya terserah. Kalau nggak salah, saya ambil uangnya. Fight the heck. Drama belum usai. Setelah gebrakan soal oknum Bea Cukai nongkrong di Starbucks, kini giliran laporan soal rokok ilegal yang bikin Menteri Purbaya naik darah. Lewat kanal Lapor Pak Purbaya, masyarakat mengungkap dugaan peredaran rokok ilegal yang katanya dibackingi oknum aparat sendiri. Dan respons Purbaya? Pedas. Ia menyebut kemungkinan besar backingnya justru dari oknum di dalam institusi itu sendiri. Langsung to the point tanpa basa-basi. Karimun khususnya untuk pengawas dan penegak hukum dan lembaga legal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada pembasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai satu ketutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil. Yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup. Walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh Bea Cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat. Warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah membentuk satgas tim khusus, bukan satgas sendiri, tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari Bea Cukai dan dari Kas Pajak, Ijen dan Pajak ya, Kas Pajak ya. Staf ahli yang sebentar tapi tidak distruktur tapi satu B dan pengalaman cukup banyak. Itu akan nulis, mereka kan tahu. Ini kan DKI kan pasti orang-orang Bea Cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak fakingnya, artinya paling orang Bea Cukai juga. Ya, ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas apa yang kita bereskan ya. Ini hanya 9 dari yang panjang yang masuk bacanya. Pada saat seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Yang jelas, Purbaya nggak main-main. Dari gaya komunikasinya yang belak-belakan sampai sikapnya yang tegas, semua menunjukkan satu hal. Dia nggak takut bongkar borok, bahkan kalau itu dari dalam rumah sendiri.
Layanan lapor Pak Purbaya makin jadi senjata publik buat buka-bukaan, dan kalau tren ini terus berlanjut, siap-siap aja. Era asal aman udah lewat. Sekarang semua bisa kena spotlight. Rakyat dia. Ya beginilah guys, kalau misalkan ada pejabat yang memang pro rakyat, rakyat pasti sangat mencintai dan mendukung. Jangankan nanti dia minta 2 periode, kalau dia kerjanya bagus, bisa bikin rakyat kaya seumur hidup kalau perlu. Aduh, mantap guys. Tuh, dia itu ya, selain orangnya lucu, tegasnya itu bukan main guys. Kayak kemarin aja, Pertamina aja baru disentil sama dia. Dibilangnya Pertamina tuh katanya mau bikin kilang minyak, tapi nggak jadi-jadi guys. Dan yang ajaibnya, sehari setelah Pak Purbaya nyentil Pertamina, Pertaminanya kebakaran guys. Itu banyak yang berspekulasi bahwa kilang Pertamina itu dibakar guys. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.